البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fiddin, azzani wa azzakumullah. Sebelum dilanjutkan, tafadhal, kemarin sebuah ungkapan yang sangat indah dan bagus mengenai hakikat daripada dunia dan agama. Sudah hafal antum? Antum dulu, na'am, yang keras. Bismillah. La barakallahu dunya. Bila dini. Ewa. Mudah aslinya ya, barakallahu fikum. Ma ahsanad dunya wad din idza istama'a. La barakallahu dunya bila dini. Ayo, teman-teman ulangi. Bila dini. Na'am, bismillah. Ma'asana dunia bila dini. La. Allah Ustaz. Pelan-pelan tapi benar itu ya. Bismillah, ulangi. Ma'asana dunia wa din. Bila jitama'a. Bila jitama'a la barakallahu dunia bila din. Naam. Ayo, bismillah antum. Bawahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asana dunya wa din. Bila jitama'a la barakallahu bila din. La barakallahu. Apa yang enggak diberkahi? La barakallahu dunya bila din. Ayo, na'am, bismillah. Abdul Fattah. Ma'asana dunya bila din. Ma'asana dunya wa din. Wa Idza jitama'a la barakallahu dunya bila din. Ayo, na'am. Antum mau nyoba? Ayo, bismillah. Ayo. Apa? Ma ahsanad dunya wad din idza jitama'a la barakallahu dunya wad din. Ma ahsanad dunya wad din idza jitama'a la barakallahu dunya wad din. Nah, barakallahu fikum. Mudah aslinya ya. Tapi santai bacanya caranya ya. Memang harus diulang-ulang ya. Nah, barakallahu fikum. Ma ahsanad dunya wad din idza istama'a la barakallahu dunya bila dini. Nunnya dikasrati dibaca biar bagus lantunannya itu ya. Nah, barakallahu fikum. Ma ahsanad dunya wad din idza istama'a la barakallahu dunya bila dini. Bisa kan? Ya, bismillah. Ma ahsanad dunya wad din idza jitama'a la barakallahu dunya bila din. Na'am, barakallahu fikum. Insyaallah diulang-ulang ya. Naam, sudah banyak pantun yang sudah kami berikan ya. Nanti pelajaran sore ini kita tutup dengan pantun juga. Pantunnya itu sangat bagus sekali disebutkan para ulama. Nah, barakallahu fikum, cuman 4 baris saja, enggak usah banyak-banyak, 4 baris. Tapi mudah dihafal. Pernah dengar? Tapi nanti kita baca dulu ini, barakallahu fikum. Naam. Qala al-muallifu asbahullah. Bacaan kita lanjutkan terhadap kitab At-Tanbihat Al-Mukhtasarah, syarah atau penjelasan terhadap kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Terakhir kita ambil adalah mengenai ucapan al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam An-Nuniyah, yaitu mengenai keadaan orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya.
maka dia secara tidak langsung digelari dengan musyrik, bahkan menyerupai dengan Nasara. Nah, Allah musta'an. Kemudian apabila dia sampai menghilangkan sifat-sifat dari Ar-Rahman, dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut kufur atau orang tersebut termasuk orang-orang kafir yang tidak memiliki keimanan. Kalau meniadakan apa? Nama-nama dan sifat-sifat. Allah taala enggak punya nama, enggak punya sifat, seperti orang-orang Jahmiyah. Jahmiyah itu kelompok sesat. Nisbahnya kepada Al-Jahm bin Safwan. Al-Jahm bin Safwan itu kelompok sesat namanya Jahmiyah. Nisbahnya kepada siapa tadi? Aywa, Al-Jahm bin Safwan, bukan Safwan tapi Safwan. Nah, kelompok sesat itu mengatakan Allah Ta'ala itu ada enggak sih? Ada, tapi enggak punya nama, enggak punya sifat katanya. Kelihatannya bagus ya kelihatannya ya. Ada tapi enggak punya sifat, enggak punya nama katanya. Padahal keliru enggak itu? Keliru. Datanglah kelompok yang kedua, kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah ini nisbahnya kepada siapa? Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Apa pendapatnya? Allah Ta'ala itu ada enggak? Ada. Punya nama? Punya nama, tapi enggak punya sifat katanya. Gayanya gitu. Nama punya, sifat enggak punya katanya. Allah musta'an. Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Datang oknum yang ketiga. Oknum yang ketiga ini apa? Asy'ariyah. Yang mereka katanya menisbahkan diri kepada Abul Hasan Al-Asy'ari katanya. Walaupun beliau sudah tahu, padahal beliau sudah tobat sebelum meninggalnya. Bahkan beliau mengarang sebuah kitab Al-Ibanah, itu pernah dengar ya? Al-Ibanah itu karangan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, menjelaskan tentang bahwasannya beliau berlepas diri dari pendapat-pendapat dulu yang sesat. Beliau akhirnya kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Asy'ariyah ini mendebat mengatakan Jahmiyah keliru, Mu'tazilah keliru, kita yang benar katanya. Lah, bagaimana menurut kalian wahai Asy'ariyah? Allah Ta'ala itu ada, memiliki nama dan juga memiliki sifat. Tapi cuma berapa katanya? 7. Sebutkan matanya. Udah kita hafal kemarin 7 sifat itu. Alimun qadirun. Iradatun. Wal kalamu lahu. Iradatun. Kata kasam wal basar. Na'am, kata kasam wal basaru. Masih hafal antum? Ayo. Nah, barakallahu fikum. Kata as-sam'u wal basaru 7 itu ya. Diulangi bawahan. Yang keras. Nah, itu 7 itu ya. Jadi masih keliru enggak ini kira-kira? Masih keliru enggak ini pendapat Asy'ariyah ini? Masih keliru. Yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada, memiliki nama dan sifat yang kita tidak mengetahui jumlahnya berapa. Paham ya itu ya? Allahul musta'an. Kita lanjutkan. Qala asy-syarihu asbahullah wa qala al-'allamah Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami. Beliau dikenal dengan Al-Hafidz Al-Hakami. Rahimahullahu taala fi kitabih Al-Mufid. Di kitab beliau yang sangat berfaedah. Sulamul Wusul ila Ilmil Usul. Barakallahu fikum. Ini kitab yang beliau karang. Bentuknya juga semacam pantun atau puisi. Jadi terkadang para ulama Ahlus Sunnah itu terkadang kenapa sih kok mengarang sebuah kitab bentuknya pantun atau puisi? Karena orang Arab ya barakallahu fikum biasanya mereka lebih senang dan lebih enak menghafal suatu maklumat itu dengan pantun atau puisi. Bukan berarti kita meninggalkan Al-Qur'an Sunnah ya. Al-Qur'an jelas, As-Sunnah jelas, tapi pantun atau puisi itu lebih mudah diingat itu ya, lebih mudah diingat. Kalau misalkan Anda menyebutkan syarat la ilaha illallah berapa? Mungkin panjang lebar pikirannya, tapi kalau menghafal pantunnya langsung tahu. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqa mahabbatin wa qiyadin wal qabulillah itu wa zida thaminu hal kufranu min kabima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Oleh karena itu Syekhul Islam juga punya karangan kitab masalah akidah yaitu Al-Lamiyah. Lamiyah Syekhul Islam itu juga bentuknya pantun puisi di akhirin huruf lam. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga punya kitab masalah akidah bentuknya pantun juga yaitu An-Nuniyah. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah juga punya kitab masalah akidah bentuknya pantun juga yaitu apa? Al-Ha'iyah. Itu. Jadi banyak sekali. Menunjukkan bahwasanya memang terkadang mudah dihafal bagi orang yang dimudahkan. Paham ya? Ya tentunya yang sudah paham belajar bahasa Arab itu ya. Mungkin kalau masih kecil-kecil seperti ini ya mungkin masih bingung ya kan? Allahul musta'an la ba'as. Kita lanjutkan.
Alladzi nadama fihi usuluddin wa annam. Alladzi nadama fihi usuluddin wa anwa'ut tauhid wa mu'taqad ahli sunnati wal jamaah nadman hasanan la yastaghni anhul muslim. Yang mana alladzi nudhima fihi usuluddin, yang disusun di dalamnya dasar-dasar pokok agama dan jenis-jenis tauhid. Tadi bacanya nadhama, yang benar nudhima ya. Mughayyir shighah ini, naam, diubah bentuknya. Jadi usulu sebagai na'am barakallahu fikum naibul fa'ilnya. Jadi alladzi nudhima fihi usuluddin, yang disusun di dalamnya na'am barakallahu fikum, atau boleh juga dibaca dua. Atau alladzi, tapi yang tepat nanti wallahu alam, yang tepat mughayyir shighah ya. Alladzi nudhima fihi usuluddin wa anwa'ut tauhid wa mu'taqad ahli sunnati wal jamaah nadman hasanan. Naam. Tapi boleh baca juga dengan maf'ul bih. Maksudnya beliau itu naam alladzi nadhama fihi, beliau yang telah menyusun, mengarang di dalam pantun tersebut usuluddin. Usulah juga boleh. Maf'ul bih ya. Naam, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Yang enggak paham ya santai aja ya. Yang jelas nanti lama-lama kalau belajar paham. Maksudnya masalah nahwu ini. Nahwu itu biasanya kalau bagi orang-orang yang agak tua gitu pusing, susah karena banyak yang cerita, bukan antum maksudnya. Banyak cerita, banyak yang cerita. Wah Ustaz, kalau belajar nahwu itu pusing Ustaz. Dikira-kira ja'a Zaidun daraba Muhammadun Amran katanya. Mau Amr aja yang dipukul katanya. Kok enggak yang lainnya? Paham ya? Ana tempat kejadian ya. Jadi sebagian tempat itu ikhwah mereka tua-tua, dalam artian sudah tua gitu. Kalau belajar nahwu pusing. Karena butuh sesuatu yang fokus dan pikirannya itu pikiran yang fresh gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Bukan di sini, dari Yaman sana banyak orang Arab itu belum tentu mereka tahu nahwu. Bahasa Arab Masya Allah karena bahasa mereka, tapi nahwu belum tentu. Perlu belajar lagi di sana. Nah, barakallahu fikum, dan itu kenyataannya. Oleh karena itu ilmu ternyata luas sekali. Barakallahu fikum. Memang banyak ya yang mengeluhkan ilmu nahwu, kebanyakan memang di sana pun juga orang tua. Karena untuk mencerna itu enggak seperti anak-anak muda. Paham ya? Anak muda biasanya walaupun istilahnya kelihatan sulit, dia tetap mau maju terus. Tapi kalau sudah barakallahu fikum berusia tua, kadang memahami sedikit, kok ini kok fa'il maf'ul bih, naibul fa'il. Wah, itu paham ya? Memang itu kenyataannya, istilahnya barakallahu fikum, kenyataan. Dalam artian bukan di Indonesia, di Yaman juga sama. Di Yaman sama. Apalagi masuk dalam bab ismul ladzi la yansharif. Wah, udah. Bab isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Kata orang Arab, fa idza balagha ila babi ismil ladzi la yansharif yansharifun katanya. Orang-orang itu kalau belajar sudah masuk bab ismul ladzi la yansharif, yansharifun, mereka pada pergi. Paham ya? Yansharifun mereka pergi mereka. Kenapa? Sulit katanya, padahal mudah. Mudahnya itu kalau ada kaidah-kaidah yang ditetapkan. Itu sekedar faedah yang perlu diperhatikan. Na'am barakallahu fikum. Kembali ke pembahasan kita. Jadi kitab Sulamul Wusul ila Ilmil Usul yang dikarang oleh Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah adalah kitab yang disusun di dalamnya dasar-dasar pokok agama dan jenis-jenis tauhid, na'am, dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan susunan pantun yang sangat bagus. La yastaghni anhu muslim, yang seorang muslim itu na'am barakallahu fikum, na'am, tidak merasa cukup dengannya. Maksudnya itu barakallahu fikum terus gitu loh. Jadi kalau menghafal pengen terus gitu loh. Karena bagus sekali pantunnya. Naam. Khususan talibul ilm atau talibul ilmi. Terkhususkan adalah penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Fa 'alaika ya talibal huda bi hifdhihi wa mutala'ati syarhihi ma'arijul qabul. Maka wajib atasmu hai pencari petunjuk untuk menghafalnya dan memperhatikan serta membaca syarahnya, yaitu Ma'arijul Qabul. Ini kitab syarahnya ya. Wa kadzalika jami'ul mutun an-nafi'ah, wa kadzalika jami'ul mutun an-nafi'ah. Seperti itu pula hendaknya kalian menghafal matan-matan yang bermanfaat. Kalau bagi para pemula untuk masalah hadis di Arba'in Nawawiyah, bagus itu. Jumlahnya enggak banyak, 42 saja. 42 saja. Barakallahu fikum, enggak banyak. Paham ya? 42 hadis. Itu kalau mau digenapi dengan tambahannya Ibnu Rajab 50. Sedikit kan Abu Nafal? Sedikit. Paham ya? Imam Bukhari berapa hafalannya? Imam Bukhari 200.000 hadis. Paham ya? 200.000 hadis itu yang dhaif. Gitu ya. Yang 100.000 yang sahih, bayangkan itu. Itu ratusan ribu, enggak sembarangan, 50 hadis. Sedikit kan? Dihafal ya? Barakallahu fikum, hadis Arba'in Nawawiyah itu ya.
Nah, 50 atau yang 42 enggak masalah. Kemudian masalah mustalah yang paling dasar adalah matan baiquniyah. Pantun juga. Dan mudah dihafal juga bagi yang dimudahkan. Paham ya? Nah, karena pantunnya memang pendek, singkat, simpel, bagus. Ya kan? Apa awalannya? Matan baiquniyah. Ada yang tahu awalannya enggak? Apa? Antum juga belum? Antum? Awalannya abda'u bilhamdi musalliyan ala khairin nabiyyin ursila, atau yang semakna dengan itu yang jelas awalannya na barakallahu fikum sangat mudah, kemudian berikutnya penjelasan masalah hadis awwaluha sahihu wa matasal ila akhirih. Itu masalah apa? Masalah mustalah. Kemudian masalah usul, pertama kali dipelajari al-usul min ilmu usul. Kemudian banyak sekali ilmu itu ya barakallahu fikum. Ini kata beliau, dan seperti itulah, dan seperti itu pula dihafal seluruh matan-matan yang bermanfaat. Matan apa diantaranya? Matan usul salasah, ada matannya kan? Qawaidul arba, ada matannya juga. Nawaqidul Islam, ada matannya juga. Usul sittah, ada matannya juga. Kitab tauhid sudah. Kalau di sana di Yaman sana barakallahu fikum, gambaran global ya. Di Yaman sana itu semangat anak-anak itu ya. Pertama yang dihafal usul salasah. Setelah selesai langsung qawaidul arba. Setelah selesai matan barakallahu fikum usul sittah. Setelah selesai matan nawaqidul Islam 10 itu. Setelah selesai kitab tauhid. Setelah kitab tauhid istirahat. Paham ya? Maksudnya istirahat itu tinggal ngulang-ngulang lagi itu loh. Paham ya? Kata kitab tauhid yang paling tinggi kan istilahnya gitu. Barakallahu fikum. Maksudnya dalam kitab uluhiyah. Paham ya? Syarahnya Fathul Majid kan itu. Barakallahu fikum. Kalau matanya kitab tauhid. Allahul musta'an, la bas. Kita lanjutkan, khususan fil aqidah wa tauhid, terkhususkan matan-matan yang berkaitan masalah aqidah dan tauhid ini. Penting sekali ini. Yang paling dasarnya al-usul salasah, 3 landasan utama itu. 3 landasan pokok. Tahu kan? Matanya tahu kan? Al-usul salasah itu. Yang diajarkan ya mungkin yang diajarkan Ustaz Bilal itu ya. Itu bagus sekali dihafal itu kalau mampu menghafalnya. Fa inna dzalika miftahul ilmi an-nafi' biidznillah. Karena sesungguhnya matan-matan tadi itu ada kunci ilmu yang bermanfaat dengan seizin Allah taala. Wa man hafidhal mutuna hazal funun wa man tarakal usul hurimal wusul. Masyaallah. Artinya barang siapa yang menghafal matan-matan tadi, niscaya dia akan bisa meraih 6 semua bidang. Bayangkan. Bidang usul tahu, bidang mustalah tahu, bidang masalah fikih tahulah dikit arba'in nawawiyah. Paham ya? Yang jelas kalau menghafal matan itu nanti antum tambah wawasan luas. Hafal usul salasah, hafal matan ini. Kenapa luas? Karena yang namanya belajar itu kan berjenjang. Dalam artian sekarang mungkin antum belum paham secara total, tapi kalau dengan berjalannya waktu, oh dulu pernah hafal. Oh ini maksudnya. Oh ini. Tapi kalau belum pernah belajar bagaimana coba? Mungkin kesulitan, tapi kalau sudah pernah belajar, masya Allah, berikutnya lagi, sampai kitab tauhid misalkan. Di kitab tauhid ada pertanyaan masalah akidah tauhid yang ada di dalam usul salasah sudah pernah lewat. Itu pentingnya belajar secara bertahap ya. Belajar secara bertahap, sedikit demi sedikit. Barakallahu fikum. Karena dipermisalkan orang yang belajar itu, antum jangan takut kalau gagal. Paham ya? Barakallahu fikum. Kegagalan, tidak berhasil, itu jangan takut. Justru harus semangat. Paham ya? Karena yang barakallahu fikum yang namanya kegagalan itu apa, Khaban Novel? Sebenarnya apa sih kegagalan itu? Apa sih? Apa sebenarnya? Kesuksesan yang tertunda. Hasan. Jadi kegagalan itulah sebuah keberhasilan yang tertunda. Paham ya? Dalam artian tuh sebenarnya dia itu insya Allah kalau sabar berhasil, cuma tertunda karena saat itu belum bisa gitu loh. Mungkin nanti bisa. Oleh karena itu, atau perhatikan baik-baik ya kisah sebutnya para ulama. Semut, tahu semut? Abdurrahman, tahu semut? Semut itu terkadang bawa makanan naik lewat tembok itu. Baru sampai tengah jatuh lagi kan? Itu nanti dia masih naik lagi sampai tempat yang atas, yang tempat dia gitu. Dia enggak putus asa. Paham ya? Terus dibawa sampai atas gitu. Menunjukkan bahwasannya orang belajar itu barakallahu fikum, terkadang kita sudah belajar sampai di tengah perjalanan ada hambatan rintangan, jangan mundur lagi, lanjutkan terus. Paham ya? Antum belajar misalkan nahwu sampai jurumiyah udah pusing kepala, wah ulangi lagi misalkan. Posisi dia belum selesai, jangan selesaikan dulu, kalau ngulangi enggak masalah gitu loh. Paham ya?
Nah, selesaikan dulu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum hafizakumullah, belajar itu butuh bertahap tadi itu. Batu yang sekeras itu, batu ya. Tahu batu antum? Apa? Batu yang sekeras itu kalau kena tetesan air hujan, sedikit demi sedikit kira-kira lubang enggak? Lubang. Paham ya? Dalam artian secara naluri batu yang normal maksudnya ya, yang keras itu kadang kena tetesan air hujan, 1, 2, 3, lama-lama lubang. Maksudnya itu sesulit apapun yang kita bayangkan itu kalau kita terus ditetesin dengan ilmu, dipelajari terus, mudah. Paham ya? Mudah. Sekarang mungkin antum belum bisa baca kitab gundul sekarang ini ya. Tapi suatu ketika sudah bisa, antum akan mengatakan mudah. Benar enggak? Ketika sudah bisa baca kitab gundul, antum tanya orang, "Ya akhi, baca kitab gundul itu mudah atau susah sih?" Antum akan jawab apa? Mudah. Paham ya? Tapi harus bisa dulu, paham ya? Harus bisa dulu. Nah, oleh karena itu, barakallahu fiikum, sebutkan para ulama, la astahilanna sa'ba au udrikal muna, faman qadatil amanu ilal sabiri. Bukan ini yang dihafal ya. Nah, artinya sungguh aku akan menganggap sebuah perkara yang sulit itu mudah sampai aku bisa meraih cita-citaku. Dan sebuah cita-cita atau angan-angan itu tidak akan teraih kecuali apa? Bagi orang yang sabar. Apa maksudnya? Nah, itu ada dalam Tufasaniyah itu ya. Ada dalam Tufasaniyah mengenai barakallahu fikum, bahwasanya kita hendaknya menganggap pelajaran yang sulit itu mudah sudah. Oh, ini sulit ya, jangan bilang sulit, mudah. Nanti akan bisa insyaallah bismillah. Tapi kalau antum sudah baru buka, ini rukun, ini syarat, sulit misalkan, enggak akan bisa. Yang sulit itu antum anggap mudah insyaallah. Ya kan? Ya mana? Paham ya? Ayo barakallahu fikum, kita lanjutkan dikit lagi. Nah, kata beliau, wa man hafidhal mutun hazal funun, barang siapa yang menghafal matan-matan, niscaya dia akan bisa meraih funun. Funun itu adalah barakallahu fikum bidang studi atau istilahnya fan. Jadi ada orang fannya di dalam bidang usul. Dia masuk usul pinter dia. Si fulan fannya dalam bidang mustalah pinter, tapi kalau dia hafal matan-matan dari semuanya, dia akan bisa ini. Paham ya? Nah, sekarang antum tahu enggak orang tukang bangunan itu? Tukang bangunan itu jangan antum pikirkan semuanya tahu nih ya. Ada yang tahu semuanya, masalah kayu tahu, masalah barakallahu fikum, masalah besi tahu, ada juga seperti itu. Ada yang fokusnya cuman dia masang batu bata. Paham ya? Kemudian menghaluskan tembok. Tapi kalau untuk masalah besi, masalah bangunan yang lainnya enggak tahu karena fannya bidang itu. Paham ya? Ada juga yang istilahnya tukang batu, dia tukang batu tapi tahu ini, tahu itu, ada juga seperti itu. Itu dalam masalah dunia ya. Masalah ilmu juga sama. Jadi semakin dia itu mengambil ilmu ini secara bertahap, barakallahu fikum, akan bisa insyaallah. Paham ya? Antum yakin saja itu, tapi sabar. Kuncinya sabar dan apa? Dan yakin. Dua kunci ini yang perlu diperhatikan. Kunci untuk berhasil menjadi seorang panutan dalam agama dan bisa mengajarkan dengan seizin Allah, dua ini kuncinya. As-sabru wal yakin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dalam surat As-Sajdah. Bisa dilihat sendiri nanti ya. Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan di antara mereka a'immatan, para pemimpin, panutan dalam masalah agama. Lamma sabaru, tatkala mereka mau bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dua kunci ini, sabar dan yakin. Kalau cuma sehari, dua hari, setahun, 2 tahun belum dapat apa-apa. Zaman dahulu para a'immah, kalau antum perhatikan para salaf terdahulu, itu kalau duduk di majelis ilmu, mencari ilmu, mulazamah dan gurunya itu berapa tahun? Yang sering dinukilkan 20 tahun. Berapa? 20 tahun, setahun 2 tahun udah pulang ke kampung. Paham ya? 6. Ya kalau ziarah enggak masalah lah. Paham ya? Istilahnya itu dilanjutkan lagi, pulang nanti balik lagi gitu loh. Untuk belajar dan juga mencari ilmu, barakallahu fikum. Naam. Seperti itu. Paham maksudnya ya? Karena apa? Karena barakallahu fikum, ilmu itu memang butuh perjuangan dan pengorbanan, sabar, yakin dalam mencarinya, barakallahu fikum, tidak bisa didapatkan dalam sesaat. Paham ya? Itu antum harus yakin itu. Naam. Jadi antum bisa melihat, kok ustaz itu kok bisa ini bisa itu ya, kok bisa ini bisa itu. Itu enggak sejak awal langsung bisa. Butuh proses, menghafal ini, menghafal itu, menghafal ini, menghafal itu.
Nah, barakallahu fikum, antum lihat tukang-tukang bangunan itu awalnya langsung jadi tukang? Enggak, tenaga dulu. Paham ya? Labur. Contohnya aja ya. Nah, aduk-aduk semen itu awalnya gitu. Lama-lama ngeliat-lihat, nah, mencoba-coba. Nah, sudah naik dikit lah. Bisa nukang misalkan. Proses itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau memang yang namanya dia enggak praktek, enggak mencoba, ya tenaga terus. Paham ya? Allah musta'an, la ba'as. Yang penting barokahnya ya. Yang kita harapkan adalah barokahnya. Naam. Allah musta'an. Jadi itu yang bisa Anda sampaikan, sedikit nasihat tersebut. Tentunya perlu direnungi bahwasanya yang namanya mencari ilmu itu sabar. Yang namanya mencari ilmu sabar dan juga harus yakin di dalam mencari ilmu tersebut. Barakallahu fikum, tidak boleh tergesa-gesa. Satu kisah atau nukilan saja, yaitu Al-Imam barakallahu fikum, Al-Imam Bundar, ada seorang imam digelari dengan Bundar. Bundar itu wasi'ul ilm, orang yang luas ilmunya. Bundar. Nah, apa tadi? Bundar. Apa? Bundar, digelari dengan Bundar, seorang muhaddis. Namanya Muhammad bin Bashar. Itu beliau menuntut ilmu duduk di majelisnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Berapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun. 20 tahun. Jadi, yang antum kadang jumpai dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, seorang muhaddis, digelari dengan Bundar, wasi'ul ilm, duduk di majelisnya seorang imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Berapa tahun? 20 tahun, bayangkan, menjadi seorang imam. Jadi harus sabar. Dan yang mungkin masih kecil-kecil atau mungkin ya antum-antum lah yang mungkin generasi penerus dan memiliki rezeki yang cukup, misalnya suatu ketika berangkat bismillah. Berangkat ke mana maksudnya? Belajar ke Yaman sana ya, ke para ulama Ahlus Sunnah. Paham ya? Itu antum harus punya istilahnya rasa semangat. Nah, adapun yang misalkan barakallahu fiikum rezekinya pas-pasan, tidak punya atau istilahnya enggak punya dan misalnya, tetap bersabar dalam mencari ilmu. Yang kita harapkan barokah dan faedahnya. Istilahnya itu harus kita punya motivasi. Paham ya? Semangat belajar. Nah, barakallahu fikum, setahun 2 tahun belum ada apa-apanya. Terus seperti itu, barakallahu fikum. Naam. Pantun atau puisi yang harus dihafal untuk berikutnya, barakallahu fikum, yaitu mengenai ilmu hadis dan ilmu fikih, itulah yang tidak menyibukkan. Naam, disebutkan dalam pantun, kullul ulumi siwal qur'ani masyghalatun. Kullul ulumi siwal qur'ani masyghalatun. Naam, kullul ulumi siwal qur'ani masyghalatun illal haditsa wa illal fiqha fid dini. Illal haditsa wa illal fiqha fid dini. Al ilmu makana qala fihi haddatsana wa ma siwa dzaka waswasu syayatini. Nanti tak tuliskan sana ya. Cuman ini antum dengarkan dulu aja biar nanti antum enggak terlalu ngambil waktu banyak. Jadi pantun yang dihafal nanti ini saja. Paham ya? Ana ulangi. Na'am barakallahu fikum, kullul ulumi siwal qur'ani masyghalatun. Semua ilmu selain Al-Qur'an menyibukkan. Ilmu filsafat menyibukkan. Ilmu perdukunan menyibukkan. Ilmu sihir gimana? Menyibukkan juga, enggak bagus. Paham ya? Nah, kemudian ilmu kalam. Bagus enggak? Allah Ustaz. Ilmu kalam itu ilmu filsafat. Ilmu filsafat enggak bagus, menyibukkan. Qulul ulumi siwal qur'ani masyghalatun. Semua ilmu selain Al-Qur'an itu menyibukkan. Illal haditsa wa illal fiqh fid din. Kecuali ilmu hadis dan ilmu memahami agama. Itu enggak menyibukkan. Maksudnya bagaimana? Menyenangkan. Paham ya? Menyenangkan diri kita. Kita itu semakin luas dalam beribadah karena tahu ilmunya. Coba kalau antum enggak tahu ilmunya, sempit. Ini boleh enggak ya kira? Haram atau enggak ya? Sempit kan rasanya? Tapi kalau tahu ilmunya, tenang dia. Berjalan di atas basirah. Paham ya? Kemudian berikutnya, al-ilmu makana fihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah yang di dalamnya ada ucapan qala haddatsana. Maksudnya ilmu hadis maksudnya ya. Wa ma siwa dzaka waswasus syayatini. Selain itu adalah bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Selain itu adalah bisikan syaitan yang terkutuk. Barakallahu fikum hafizakumullah.
Naam, nanti insyaallah taala ana tuliskan ana ambil waktu 2 menit saja, nanti antum terserah antum nyatatnya kapan, yang penting setorannya nanti kan masih lama. Besok hari Jumat ya, hari Sabtu lah enggak lama-lama lah. Hari Sabtu setorannya, barakallahu fikum. Nah mudah insyaallah tak tulis sana itu dihafalkan semampunya, yang enggak mampu yang enggak usah ngapal enggak apa-apa. Namanya semampunya. Seperti antum enggak mampu kan? Yang enggak mampu enggak usah ngapal. Kalau antum mampu kan, ayo hafal. Nah, barakallahu fikum. Kalau antum mencoba juga bagus. Kalau mampu, kalau enggak mampu ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nasallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.